Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dari studi kasus konseling lintas budaya. Di sini saya mengambil kasus yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Contoh kasusnya adalah seperti berikut ini. Dalam sebuah keluarga yang berisi 4 orang, ada suami dan istri, yaitu suaminya Iwan berusia 30 tahun dan istrinya adalah Rahma yang berusia 24 tahun. Iwan dan Rahma ini memiliki 2 anak, yaitu Rangga yang berusia 7 tahun dan juga Vina yang berusia 5 tahun. Dalam kehidupan rumah tangganya ini, pada awalnya Iwan dan Rahma itu memiliki keluarga yang harmonis dan baik-baik saja. Meskipun antara Iwan dan Rahma itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari segi latar belakang keluarga dan juga pola asuh. Iwan adalah seseorang yang berasal dari Jawa Timur, dengan ajaran dari keluarganya itu adalah sangat disiplin dan juga keras. Sedangkan Rahma adalah seseorang dari Jawa Tengah, yang dia itu memiliki pola asuh dari keluarga yang modern dan juga terbuka. Saya akan memberikan contoh pada kondisi saat ini, yaitu di masa pandemi, di mana anak-anak itu harus mengikuti pelajaran secara daring, sehingga Rahma ini membelikan anak-anaknya HP tanpa meminta pertimbangan dari Iwan. Kemudian, di sini Iwan saat pulang dari bekerja melihat bahwa anak-anaknya ini sudah memegang HP padahal usia mereka masih kecil. Mereka itu belum bisa membedakan kapan harus menggunakan HP dengan benar, sehingga anak-anaknya ini fokus dengan bermain game di HP. Anak-anaknya itu semakin lama semakin sibuk dengan HP secara terus-menerus, sehingga Iwan itu merasa kesal setiap ia pulang bekerja. Ia melihat anaknya hanya bermain HP, bahkan tidak menyapa ayahnya. Kemudian mulailah pertengkaran-pertengkaran antara Iwan dan juga Rahma. Iwan dan Rahma ini terus bertengkar. Iwan terus menyalahkan Rahma karena ia yang memberikan HP pada anak-anak. Kemudian Rahma yang merasa tidak bersalah dan pandangannya itu benar, bahwa anak-anak itu tidak apa-apa diberikan HP, karena itu juga untuk membantu mereka belajar. Akhirnya dari kedua perbedaan ini mereka terus-menerus berkelahi dan bertengkar. Hingga pada suatu ketika, Iwan mabuk di malam hari, kemudian ia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Kemudian ia melihat dalam video di HP atau juga uploadan di Instagram istrinya itu ada foto-foto yang menurut Iwan sendiri itu tidak pantas untuk di-upload dalam media sosial atau mungkin terbilang seksi. Nah, karena merasa bahwa istrinya ini memiliki didikan yang buruk yang bisa juga mendidik anak-anaknya menjadi berperilaku buruk, ia semakin marah dan akhirnya terjadilah tindak KDRT di mana Iwan memukul Rahma, dan itu di kondisi di malam hari. Kemudian anaknya ini, yaitu Angga, itu terbangun bahkan sampai memohon-mohon agar Iwan itu berhenti memukul Rahma. Kalau cerita mengenai KDRT ini sendiri saya dapatkan dari kisah nyata dari tetangga sendiri yang saya memang tahu kronologisnya seperti apa. Tapi dari latar belakang keluarga ataupun juga nama, tahun kelahiran dan lain-lain itu adalah rekayasa semata. Nah, kemudian kita akan mengalihkan kasus ini ke kasus konseling lintas budaya. Rahma kemudian datang menemui seorang konselor, mana dia itu menceritakan kondisinya yang dipukuli oleh suami, yang sering bertengkar dengan suami, bahkan anak-anaknya itu pun ikut terbawa. Jadi anak-anaknya itu menjadi suka mengumpat, berkata kasar, bahkan sedikit-sedikit lalu berteriak, terus memukul teman-temannya saat bermain karena dia itu tidak suka seperti itu. Nah, kemudian datanglah Rahma ini menemui konselor. Nah, apa yang bisa dilakukan konselor dalam hal lintas budaya ini? Yang pertama, konselor itu harus memahami dan juga bisa menggali bagaimana kasus KDRT itu terjadi.
apakah itu murni karena pengaruh alkohol atau ada sebab-sebab lainnya. Dalam hal ini, konselor itu harus mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai latar belakang baik dari Rahma dan juga Iwan, sehingga didapatkan seperti tadi bahwa Rahma itu dari keluarga yang terbuka, modern, sedangkan Iwan itu berasal dari keluarga yang ketat, disiplin. Nah, kemudian konselor itu harus menggali bagaimana pandangan atau juga pendapat dari Iwan dan Rahma itu sendiri. Kemudian didapatkanlah harusnya sampai mendapatkan bahwa Rahma itu berpendapat dan berpikiran bahwa anak-anaknya memiliki HP itu bukan masalah besar. Anak-anak diperbolehkan untuk memiliki HP sendiri selama itu untuk belajar. Nah, namun di sini Rahma itu berpendapat bahwa anak-anak di usia 7 dan 5 tahun itu sudah bisa menentukan kapan ia harus belajar dan kapan ia harus bermain. Nah, sedangkan dalam pemikiran dan pandangan Iwan, bahwa anak-anak dalam usia itu belum bisa menentukan kapan ia harus bermain ataupun belajar. Jadi, anak-anak tidak boleh diberikan HP pada usia itu. Ya, memperbolehkan anak-anak itu memegang HP pada usia menginjak SMA. Nah, dari dua pandangan ini, kemudian konselor mengetahui bahwa pada dasarnya antara Rahma dan juga Iwan ini memiliki pendapat yang berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan juga pola asuh orang tua mereka yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Inilah yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam keluarga ini. Maka di sini disebutkan bahwa faktor yang melatar belakangi tindak KDRT yang dialami oleh Rahma adalah yang pertama, perbedaan latar belakang budaya. Memang budaya ini sangat besar dalam memberikan pengaruh pada perilaku seseorang. Karena budaya sendiri itu mempengaruhi baik perilaku, bahasa, emosi, lalu penyampaian emosi seseorang itu, pengekspresiannya, dan juga perilaku kognisi. Nah, dari contoh yang disebutkan tadi antara Iwan dan Rahma ini sangat jelas bahwa adanya perbedaan perilaku budaya karena pengaruh kognisi. Jadi di sini konselor harus menemukan bahwa memang antara Iwan dan Rahma ini sangat berbeda dalam kognisinya, dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang berbeda dari Jawa Timur dan juga dari Jawa Tengah. Kemudian faktor apa lagi yang mempengaruhi tindak KDRT yang dilakukan oleh Iwan terhadap Rahma, yaitu adalah lingkungan tempat tinggal. Dalam sebuah studi dikatakan bahwa seseorang atau seorang wanita itu yang tinggal di lingkungan perkotaan akan memiliki resiko lebih besar mengalami tindak KDRT dibandingkan wanita yang tinggal di desa. Kemudian adanya perbedaan cara pandang, seperti tadi, perbedaan kognisi dari cara pandang mereka terkait pendidikan anak dan juga penggunaan gadget. Selain itu, perbedaan dari pola asuh antara keluarga Iwan dan juga Rahma ini juga berpengaruh bagaimana Iwan dan Rahma itu mendidik anak-anaknya. Kemudian adanya dorongan dari konsumsi alkohol, karena Iwan tadi mengonsumsi alkohol sehingga ia bahkan berani untuk memukul istrinya di hadapan anaknya sendiri. Di sini ada sebuah penelitian juga yang mengatakan bahwa 55% penyebab dari tindak KDRT adalah konsumsi alkohol. Terlebih lagi jika suami dari seorang wanita itu adalah pecandu alkohol, maka resikonya akan lebih tinggi lagi. Kemudian faktor lain yang mendasari tindak KDRT dalam kasus Rahma adalah komunikasi antara suami dan istri, yaitu Iwan dan Rahma ini tidak terjalin dengan baik. Misalkan seperti tadi, Iwan menyalahkan Rahma. Mungkin dalam kata-katanya itu kata-kata yang umum bagi orang Jawa Timur, tapi bagi Rahma sendiri sebagai orang Jawa Tengah itu menganggap kata-kata itu sebagai kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, dan nadanya itu menyalahkan 100% pada Rahma. Perbedaan dalam menanggapi apa yang disampaikan inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Rahma. Kemudian ada perbedaan konsep hidup terkait dalam pengambilan keputusan antara suami dan istri. Kita harus ingat lagi bahwa penyebab dari Iwan ini mulai sering marah pada Rahma adalah Rahma yang mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan dari Iwan.
menurut Rahma bahwa ia boleh ikut serta dan juga boleh memutuskan apa yang berhak atau apa yang harus didapatkan anaknya. Sedangkan bagi Iwan, seorang kepala keluarga, seorang suami itulah yang harus menentukan segala keputusan dalam rumah tangga. Kemudian kita beralih pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konselor dalam kasus KDRT. Yang pertama, konselor itu dalam kasus KDRT tidak berperan hanya memberikan saran-saran, terlebih saran yang menekan. Tapi, konselor ini berfokus sebagai fasilitator. Jadi penyedia sarana agar konselor itu dapat menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami secara terbuka dan secara terang-terangan. Kemudian, yang kedua adalah konselor itu dapat melakukan tes dan juga observasi untuk melihat adakah dari diri Rahma ini gejala-gejala depresi, gejala-gejala trauma yang diakibatkan dari tindak KDRT yang dialami. Kemudian, konselor juga bisa menjadi mediator yang mempertemukan antara Iwan dan Rahma, kemudian untuk menyamakan pandangan mereka terhadap pemakaian gadget dan juga pendidikan anak. Kemudian, upaya yang keempat adalah konselor memfasilitasi, jadi menyediakan baik itu sarana maupun prasarana bagi Iwan dan Rahma untuk membentuk struktur keluarga baru sesuai dengan kondisi keluarga ideal yang diinginkan baik itu Rahma maupun dari Iwan, di mana dari kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian upaya yang kelima adalah konselor itu memberikan pengertian awal kepada Iwan dan Rahma untuk tidak berkelahi di depan anak-anaknya karena akan menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak. Dan juga Iwan harus bisa mengontrol kecanduan alkohol atau frekuensi ia mengkonsumsi alkohol, karena alkohol itu memang yang menjadi dasar terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita beralih pada konseling. Konseling dalam menghadapi kasus KDRT itu dapat dilakukan dalam berbagai layanan, baik itu konseling individu, kelompok, ataupun mediasi, konseling advokasi. Layanan-layanan yang dapat diberikan dalam konseling yang menghadapi kasus KDRT ini tergantung dari bagaimana konselor itu menentukan layanan yang tepat untuk konseling. Nah, layanan ini memang tidak ada layanan khusus untuk menangani kasus KDRT karena memang kasus KDRT ini dapat ditangani dengan layanan-layanan yang lain ataupun juga menggabungkan dari dua layanan menjadi satu layanan. Nah, tapi di sini secara umumnya dari beberapa penelitian itu layanan yang diberikan untuk kasus KDRT adalah layanan konseling individu, layanan keluarga, layanan konseling kelompok, dan juga layanan konseling Islam atau religi. Sedangkan kemudian pendekatan dan juga teori yang dapat diterapkan dalam menangani kasus KDRT diantaranya adalah client center method, terapi rasional emotif, dan juga terapi feminis. Menurut saya pribadi, terapi yang paling tepat untuk diberikan pada kasus KDRT adalah terapi feminis. Karena dalam terapi ini tidak hanya konseli yang diberikan intervensi, tapi juga lingkungannya, sehingga ada perubahan dari awalnya yang mungkin kami akan adanya perbedaan gender dan juga kesetaraan gender. Kemudian dari terapi feminis inilah dirubah jadi orang-orang itu dalam lingkungan tempat tinggal dari konseli sendiri akan berubah lebih menjadi sadar akan perbedaan gender baik secara biologis sampai pada perbedaan peran sosial. Terapi feminis ini sendiri juga tepat untuk diberikan karena terapi ini berprinsip pada adanya kesetaraan, kemudian kebijakan personal, dan juga berfokus pada female perspective. Karena perempuan dalam tindak KDRT itulah yang menjadi korban rata-rata. Selain itu, teknik yang sering kali digunakan dalam menghadapi kasus KDRT diantaranya adalah reframing atau juga bermain peran. Teknik-teknik ini tergantung dari bagaimana konselor itu
menentukan teknik yang tepat untuk memberikan intervensi dan juga menangani masalah konseling. Jadi setiap kasus KDRT tidak bisa ditangani dengan teknik yang sama, tapi tekniknya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dari konseling itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.